berbagai persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Kornas ini sebenarnya diselenggarakan untuk mempercepat instruksi yang sudah dilakukan oleh DPPKB kepada seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah untuk memenangkan pasangan Mas Anies Gus Muhaimin. Nah, hari ini kita membahas lebih detail lagi, termasuk juga agar teman-teman wilayah cabang mulai berkoordinasi dengan partai-partai koalisi yang ada dan membuat agenda-agenda kerja. Bukan hanya membuat, segera melaksanakan kerja-kerja politik untuk pemenangan Pak Anies dan Gus Muhaimin. Jadi berbagai masukan alhamdulillah dari semua wilayah yang hadir menyatakan optimis bahwa pasangan ini akan menjadi pemenang dan mereka akan segera menyusun tim pemenangan di tingkat daerah atau timnas tingkat daerah. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami perempuan bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Semua struktur akan bekerja, caleg-caleg akan bekerja, ditambah lagi dengan kekuatan tokoh-tokoh di luar partai. Ini alhamdulillah menurut laporan dari masing-masing wilayah, banyak tokoh-tokoh di luar partai, apakah tokoh profesional, ormas, yang ingin bergabung di dalam timnas maupun timnas yang ada di daerah dan cabang. Tadi mereka sudah sampaikan, dan dalam minggu ini list tokoh-tokoh ini harus segera mereka setorkan dan kita akan rapikan agar secepatnya timnas sudah terbentuk struktur dan orang-orang nanti yang menjadi penggerak berjalannya tim. Hovifah kandidat terkuat Kapten Timnas Pemenangan Anies Caimin. Dikutip dari tribunjateng.com. Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa masuk jajaran Timnas Pemenangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah saat ditanya soal peluang gabungnya Hovifah. Siapa saja memungkinkan, artinya bahwa kita ingin memasukkan perempuan dalam segala, beberapa punya keahlian dalam berbagai, punya kapasitas dan kapabilitas dari yang kita butuhkan. Untuk di situ ketika beliau nanti melekat sebagai tim, kata Siti Mukaromah di Hotel Double Tree Cikini, Jakarta Pusat, Senin 18 September 2023. Siti mengakui kapabilitas Hovifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin.
Iya, tentunya kapabilitas Hovifa, artinya tentu kita berharap bukan hanya asal perempuan saja. Perempuan yang punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, ujar Siti. Ia kemudian mengungkapkan pihaknya telah mengantongi nama calon sosok perempuan untuk dipertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama para figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Calon-calon nama ada, sosok juga kita ada. Tapi kita juga belum akan menyampaikan dulu karena masih ada mekanisme yang harus dilakukan, kata Siti. Lebih lanjut, Siti menuturkan, nanti akan ada pembahasan nama-nama itu dengan para perempuan antar partai yang tergabung di koalisi perubahan. Nanti pasti akan ada pertemuan dengan teman-teman perempuan di Nasdem dengan koalisi lainnya. Hal-hal yang akan kita sampaikan tentunya tidak jauh dari isu-isu yang kita perjuangkan hari ini, tutur Siti Mukarromah. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Juwaini menyatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat Kapten Timnas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi. Sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan, tapi tunggu dulu ya, kita nggak bisa sebut nama. Yang jelas kalau nggak laki-laki ya perempuan, kata Jazilul. Jazilul menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi, akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda. Semuanya dimix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda, ada semua, ujarnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar mempertimbangkan jurnalis Najwa Shihab untuk dipilih sebagai Kapten Timnas pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin pada Pilpres 2024. Masih semua alternatif, belum ada yang pasti. Salah satunya ada Najwa Shihab dan macam-macam, kata Muhaimin. Banyak nama masih belum dikonklusi, tambah Muhaimin. Najwa Shihab yang dikonfirmasi mengenai penyebutan namanya menjadi ketua tim ses Amin mengaku tidak akan terlibat sebagai bagian tim sukses kandidat atau partai manapun dalam Pilpres Pileg 2024. Terkait disebutnya nama saya oleh pihak Partai Kebangkitan Bangsa PKB sebagai salah satu kandidat tim pemenangan nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saya klarifikasi bahwa saya tidak akan terlibat sebagai bagian tim sukses kandidat atau partai manapun dalam Pilpres atau Pileg 2024, kata Najwa. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun, termasuk PKB. Pada Pilpres dan Pileg 2024 nanti, saya masih akan berposisi seperti sebelumnya, yaitu sebagai bagian dari masyarakat sipil yang independen, khususnya komunitas pers, dan mengawal proses transisi demokratik itu agar berlangsung tidak hanya sekedar baik, tapi juga berkualitas, tutur Najwa.